Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naya Humairah. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan menggunakan metode GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, sebelumnya itu apa itu GCS? GCS ini merupakan skala yang digunakan oleh tenaga medis ataupun oleh tenaga ahli untuk melihat tingkat kesadaran seseorang berdasarkan respon yang diberikan pada pasien tersebut. Tingkat kesadaran pasien ini dinilai dari 3 aspek. Nah, aspek yang pertama itu respon pada mata atau respon eye. Respon yang kedua itu respon verbal ataupun respon suara. Yang ketiga itu respon motorik ataupun respon gerakan. Pada aspek penilaian respon eye ataupun respon membuka mata terdapat 4 nilai. Nilai pertama itu ketika pasien tidak dapat membuka matanya saat menerima berbagai macam jenis rangsangan. Nilai yang kedua itu ketika pasien dapat membuka matanya ketika diberi rangsangan berupa nyeri. Nilai yang ketiga itu pasien dapat membuka matanya ketika diberi rangsangan berupa suara. Yang nilai keempat itu pasien dapat membuka matanya secara spontan. Selanjutnya itu aspek penilaian pada aspek verbal, yaitu respon menjawab pasien. Nah, di situ tuh terdapat 5 penilaian atau 5 nilai. Nilai yang pertama itu ketika pasien tidak dapat mengeluarkan suara. Yang penilaian kedua itu pasien menjawab tapi hanya terdengar suara rintihan saja. Yang ketiga itu pasien berkata tapi tidak nyambung atau tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Yang keempat itu pasien menjawab tapi jawabannya itu kacau. Yang kelima itu pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada di aspek motorik ataupun aspek pergerakan. Nah, di sini itu pasien akan diberikan rangsangan berupa nyeri. Contohnya itu rangsangan di cubitan pada jari-jari. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana respon dari pasien tersebut. Nah, di sini itu ada 6 penilaiannya. Nah, yang pertama itu ada nilai yang pertama itu ketika pasien sama sekali tidak memberikan respon terhadap rangsangan nyeri. Nilai kedua itu pasien melakukan ekstensi abnormal. Penilaian ketiga itu pasien melakukan fleksi abnormal. Penilaian keempat itu ketika pasien melakukan fleksi normal ataupun menghindari sumber nyeri. Yang ke-5 itu hampir sama kayak yang keempat, yaitu menjauhi rangsangan. Yang keenam itu pasien dapat melakukan gerakan ketika kita memberikan instruksi ataupun perintah. Yang pertama, saya akan melakukan tes respon pada mata atau eye. Pak, apakah bisa membuka matanya? Di sini tampak jelas bahwa pasien dapat membuka matanya saat diberikan instruksi. Untuk pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan respon verbal. Di sini pasien akan diberikan beberapa pertanyaan dan pasien akan menjawabnya. Pak, nama Bapak siapa? Rumah Bapak di mana? Nah, jika dilihat dari responnya tersebut, pasien tersebut hanya memberikan respon mengerang tanpa arti. Untuk pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan motorik. Di sini pasien akan diberikan rangsangan nyeri berupa tekanan pada jari-jarinya. Seperti ini. Dilihat dari responnya, ini menunjukkan bahwa pasien melakukan fleksi. Pada praktek tersebut, pasien mendapatkan nilai 3 untuk respon mata
nilai 2 untuk respon verbal, dan nilai 4 untuk respon motorik. Ketika dijumlahkan ketiga nilai tersebut didapatkanlah angka 9, di mana tandanya pasien dalam keadaan somnolen.